Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sandra, dosen IPB University dan pemilik SH Flora. Banyak para pemirsa yang menanyakan mengenai hasil dari perlakuan yang kita lakukan. Dari sekian lama semenjak saya membuat buku ini sampai sekarang, itu sebenarnya banyak yang dihasilkan, banyak pembelajaran yang kita dapat. Nah, itu ada di dalam grup WA buku mutasi varigata ya. Walaupun sebenarnya kita SH Flora sudah mengajarkan ini kepada peserta pelatihan kultur jaringan SH Flora, dan itu sudah puluhan tahun lalu juga sudah kita berikan ya. Tergantung kepada pesertanya tadi itu apakah dia ada waktu dan mau melakukan hal ini. Hal yang perlu saya sampaikan bahwa membuat mutasi varigata di luar ini adalah sesuatu yang baru ya. Pembuatan mutasi varigata umumnya di negara-negara maju menggunakan teknologi rekayasa genetik atau menggunakan tissue culture dan juga bioteknologi. Sementara usaha untuk menghasilkan mutasi varigata secara manual di luar itu mungkin baru kita saja dengan beberapa kembangan bidang maupun juga jenis mutasi varigatanya. Nah, tantangannya apa? Tantangannya banyak sekali. Jadi yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah bahwa membuat mutasi varigata itu bisa dilakukan, dan ini sudah terbukti dengan menggunakan bioteknologi, biologi molekuler, rekayasa genetik, itu semua dilakukan di luar negeri. Jadi maksudnya mutasi varigata buatan bisa dilakukan. Kemudian yang sedang kita lakukan di sini adalah membuat mutasi varigata secara tradisional. Jadi pengertian tradisional di sini secara konvensional, perlakuan manual, tapi tetap menggunakan suatu zat-zat yang mampu membuat mutasi. Dan zat-zat yang bisa membuat mutasi ini bisa kita inventarisir, bisa kita kumpulkan dari zat-zat yang ada di sekitar kita. Yang penting kita tahu dasar dan prinsipnya. Apa itu dasar dan prinsipnya? Jadi sebenarnya semua ini sudah ada di dalam buku yang saya buat ya. Hanya buku yang saya buat tadi itu mohon maaf, memang kita buat sangat sederhana, hanya tulisan saja, sehingga banyak para pemirsa atau para konsumen yang mengeluh karena tidak ada gambar, tidak ada foto, dan tidak sanggup membaca tulisan saja dalam jumlah yang besar tadi itu sangat monoton. Tadinya saya berharap itu bisa ditekuni ya, dengan harganya murah tadi itu, dan bisa dipelajari dan harusnya justru bisa fokus harusnya. Tapi tidak demikian ya, saya mohon maaf salah persepsi gitu ya. Nah, intinya adalah bahwa kita berusaha agar masyarakat luas mampu melakukan ini ya. Oleh sebab itulah maka kita membentuk grup WA diskusi mutasi varigata. Dan insya Allah nanti hasilnya juga akan kita sebarluaskan kepada masyarakat luas. Dengan demikian harapannya masyarakat Indonesia nanti akan bertambah terus kemampuannya di dalam melakukan mutasi varigata. Kenapa demikian menjadi sangat penting? Karena kita adalah negara mega biodiversity. Keanekaragaman tanaman hias kita itu sangat banyak, sangat hebat. Nah, kalau kita mampu membuat varietas-varietas unggul dari hasil mutasi dan varigata ini, maka Indonesia akan selalu teratas. Kita akan selalu terdepan di dalam menghasilkan tanaman-tanaman hias tropis yang spektakuler. Nah, tentunya ini juga membutuhkan pengorbanan dan juga usaha yang tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena penggunaan atau pembuatan mutasi varigata di luar, kondisinya tadi itu kondisi yang terlindungi. Jadi sebenarnya mohon maaf, Tuhan itu menciptakan makhluknya itu sangat kuat ya,
sangat hebat, kelihatannya saja sangat rentan, padahal tidak demikian ya. Berbagai macam hal, berbagai macam perlindungan dan sebagainya membuat si tanaman itu sangat survival. Jadi coba aja bayangkan bahwa untuk membuat mutasi varigata kita harus bisa masuk ke dalam DNA, dalam gen. Padahal DNA atau gen tadi itu berada di dalam inti sel. Coba bayangkan, inti sel ya. Dan inti sel tadi itu ada di dalam sel. Sel ada di dalam jaringan. Nah, jaringan yang kita tuju dalam hal ini adalah sel atau jaringan meristem. Itu adalah sel dan jaringan yang benar-benar muda, dan itu ada di bagian tengah dari suatu pucuk. Jadi sebenarnya memang tidak mudah untuk bisa mengakses ke sana. Jadi di satu sisi kita harus bisa masuk ke dalam, memberikan suatu zat yang mampu merubah gen dan DNA. Tapi di sisi lain, bahwa zat mutasi tadi itu yang mampu merubah gen dan DNA itu bersifat ekstrim, bersifat merusak. Jadi belum masuk ke sana saja sudah akan merusak tanaman dan sel dan jaringannya. Dan ini suatu dilema. Jadi kalau kita memberikan zat mutasi varigata itu pada tanaman, kemungkinan yang terkena adalah organ-organ sel-sel lainnya. Sehingga misalnya kena organ daun, dia akan berubah varigata. Tapi itu tidak akan stabil dan permanen, karena yang nanti meristem ini tumbuh baru, dia normal lagi gitu. Nah, itu seringkali yang dilakukan oleh banyak orang yang memberikan perlakuan ke tanaman, tidak akan sampai ke titik meristem apikalnya. Jadi baru sampai ke akar, ke batang, ke daun dan sebagainya, dia mutasi udah habis ya, dan tidak sampai ke atas. Tapi kalau juga konsentrasinya banyak, itu bisa memati tanamannya. Demikian juga dengan cara tadi itu kita berikan ke tunas, ke pucuk, konsentrasi tinggi mematikan sel dan jaringannya. Akhirnya tunasnya mati, bahkan tanamannya mati. Disinilah yang kita sebut dengan istilahnya seni di dalam memberikan perlakuan mutasi varigata. Nah, yang menarik juga yang ketiga adalah bahwa perlakuan mutasi varigata ini itu tidak bisa diulang. Kenapa demikian? Karena jumlah sel dan jaringan yang terkena dampak di dalam pemberian perlakuan mutasi varigata pasti berbeda. Zatnya berbeda, konsentrasinya berbeda, kondisi tanamannya berbeda, dan pada detik itu sel yang aktif membelah juga berbeda. Kenapa saya bilang selnya membelah? Karena terjadinya proses pengerusakan atau perubahan itu pada umumnya terjadi pada saat sel itu membelah. Dan di titik tumbuh tadi itu terdapat jutaan sel. Dan pada saat yang sama, titik yang sama tadi itu tidak semua selnya berada pada kondisi yang aktif tadi itu. Ada yang sedang diam dan sebagainya. Proses pembelahan sel tadi itu yang kita sebut dengan namanya pembelahan sel tanaman, itu ada yang berlangsung hitungan harian, ada ya bahkan jam. Ada juga yang dia membelahnya tadi itu sampai 3 hari. Sehingga ini yang menariknya juga tadi itu dari beberapa hasil nih, makanya saya sampaikan ini bahwa anggota sudah mampu menghasilkan suatu perlakuan, tapi yang dihasilkan di sini adalah semuanya itu adalah golden atau bahkan albino. Nah, ini juga tidak diinginkan. Kenapa? Karena untuk tanaman yang albino atau golden tadi itu seringkali dia tidak mampu bertahan lama, walaupun kita sebenarnya bisa memberikan perlakuan supaya daun tadi itu bisa bertahan lama. Nah, itu jadi dari perlakuan yang dulu kita sampaikan di dalam buku bahwa dia sudah sanggup menghasilkan mutasi varigata, tapi umumnya adalah total semuanya, jadi berubah jadi golden atau albino. Nah, yang belum berhasil kita dapatkan itu adalah mendapatkan tanaman yang belang-belang. Tapi di sisi lain juga bahwa ada suatu keberuntungan, jadi suatu hal yang sebenarnya sangat menarik sekali, bahwa seringkali pemberlakuan yang tadi itu kita mempunyai rencana di dalam membuat perlakuan mutasi, tapi di dalam rencana tadi itu tidak terselesaikan, maka akhirnya berhenti di tengah jalan. Tapi justru tidak selesainya perlakuan tadi itu
menghasilkan suatu mutasi varigata yang spektakuler, ya. Jadi saya memberikan perlakuan mutasi varigata itu dengan 3 gabungan zat mutasi, yaitu EMS, streptomycin dan gibberellin. Itu konsentrasi tinggi, konsentrat tanpa diajarkan, 10 tetes kepada tanaman Anthurium hookeri, ya, silangan hookeri dengan gelombang cinta, ya kayaknya, karena dia cukup tebal. Dan itu saya berikan 10 tetes, itu hanya seminggu. Kenapa? Karena kebetulan habis kita gunakan untuk banyak tanaman tadi itu, ya. Nah, dengan habisnya ini rupanya seminggu tadi itu menyebabkan suatu mutasi yang tidak menyeluruh, ya, tidak seluruhnya albino atau golden. Tapi hasilnya saya juga cukup heran, itu hasilnya itu seperti teratur gitu, ya, seperti saya masih tanda tanya di sini, apakah memang itu karena perlakuan itu atau karena faktor yang lain. Dan itu mungkin keberuntungan saya, ya, gitu. Nah, kalau memang ini nanti bisa diulang lagi, ini cantik sekali karena memang perubahannya itu dari varigata yang biasa ke varigata yang ini itu sangat spektakuler. Inilah yang di dalam buku itu saya sampaikan, bahwa pemberian perlakuan mutasi varigata terhadap tanaman yang sudah mengalami varigata itu berpeluang untuk menghasilkan mutasi varigata yang lebih spektakuler. Harapannya demikian, dan terbukti hasilnya keren sekali gitu, ya. Yang harus diingat bahwa mutasi varigata itu, jadi kalau kita seringkali menganggap wah tidak ada pengaruhnya, itu sebenarnya karena kita hanya mengevaluasinya dari secara visual. Berbeda dengan ahli biologi molekuler yang mereka menganalisa sampai ke susunan asam-asam aminonya, asam-asam nukleatnya tadi itu. Dan kemungkinan sudah ada perubahan di sana, tapi belum sampai kepada berubahnya ekspresi gen yang bisa terlihat secara visual, ya, secara mata telanjang ini. Nah, ini yang jadi yang perbedaan antara riset ilmiah dengan aplikasi terapan tadi itu. Kalau yang aplikasi terapan di masyarakat inginnya ya langsung kelihatan hasilnya. Nah, untuk bisa langsung kelihatan hasilnya ini berarti perubahan mutasi varigatanya harus sangat besar, ya, dari segi level biologi molekulernya harus sangat besar sedemikian rupa sehingga mampu merubah ekspresi gennya sehingga terlihat berubah, ya. Jadi sebenarnya bahwa kalau kita ngomong itu belum ada perubahan, tidak ada perubahan, belum tentu sebenarnya. Karena di dalamnya tadi itu kemungkinan sudah ada perubahan, tapi dia belum muncul, belum mendapat kesempatan untuk muncul dan memperlihatkan mutasi varigatanya. Gitu. Demikian juga pada tanaman hias, mutasi tadi itu tidak hanya sebatas varigata, tapi perubahan bentuk itu juga sangat menarik. Nah, ada beberapa literatur dan informasi yang menyebutkan itu, dan itu bisa kita cobakan, ya. Jadi yang terkait dengan mutasi bentuk tadi itu adalah misalnya yang dia mampu merubah bentuk morfologi yang terkait dengan misalnya perlakuan radiasi, perlakuan misalnya penusukan dengan jarum panas, atau misalnya dengan menggunakan logam berat yaitu HgCl, dan juga kemarin dapat informasi itu adalah rokok, ekstrak rokok itu mampu menyebabkan perubahan bentuk juga. Jadi nanti akan kita perlihatkan perubahan bentuk itu yang menarik itu ada, tapi secara alamiah. Nah, ini kalau bisa kita bikin sebenarnya menarik sekali, ya. Itu. Jadi intinya kesimpulannya bahwa mutasi varigata bisa dibuat. Dan kenapa ya, terkait dengan yang kita lakukan sekarang ini sulit? Karena memang kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang
bisa dilakukan oleh masyarakat luas. Kalau dilakukan secara bioteknologi dengan menggunakan tisu culture radiasi sinar gamma dalam bentuk embrio somatik atau kalus, maka peluangnya jauh lebih besar. Nah, cuma kita tadi ini ingin supaya masyarakat luas juga mempunyai kesempatan dan peluang untuk bisa bereksperimen, untuk meneliti. Tapi memang tidak mudah, ya. Tapi itu semua di dalam buku saya jelaskan prinsipnya, dasarnya, dan bagainya tadi itu, dan itu sesuatu hal yang sangat menarik. Monggo silakan kalau ada hal yang kurang mengerti atau perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di bawah ini, ya, di dua video ini, atau di grup WA. Tadi di grup WA ini kenapa saya bukan mewajibkan sebenarnya bahwa dia harus beli buku dulu, karena beli buku dan baca, setelah baca dicobakan kurang paham baru bertanya. Jadi jangan misalnya di awal belum baca sudah nanya, sehingga pertanyaannya terlalu mendasar dan terlalu menyimpang jauh, ya, dibandingkan dari anggota grup yang memang sudah mengetahui prinsip-prinsipnya tadi itu, sehingga pertanyaan-pertanyaan dan diskusinya tadi itu lebih mengarah dan bisa fokus pada sesuatu yang lebih follow up lagi, yang lebih jauh lagi. Itu saja harapan saya, bahwa mutasi varigata ini bisa terus berkembang di Indonesia, dan insya Allah suatu saat kita akan pasti bisa memahami secara detail perlakuan-perlakuan apa saja yang bisa kita lakukan. Insya Allah dengan keterbukaan kita sama-sama saling share, saling berbagi pengalaman kita seperti di dalam grup, seperti saudara saja, dan banyak informasi yang disampaikan dan menarik sekali. Mudah-mudahan ini terus berkembang, ya, insya Allah. Dan selama ini sampai saat ini sudah memberikan hasil yang kalau menurut saya ini pembelajar yang sangat hebat. Kenapa? Karena yang melakukan ini kita semua, ya, yang tidak di apa istilahnya, tidak tersistematis dengan baik. Ini semuanya hanya dalam bentuk grup yang saling share dan sebagainya tadi, ya. Tapi insya Allah kedepannya akan kita tingkatkan lagi sinergi kita, dengan harapannya akan lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.